Oh iya, saya kan sudah banyak yang itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar, bum bum Garda Sagera. Nggak bisa ya? Iya, Iwan tak tahu itu kemarin. Yang penting lah bisa. Bisa. Oke, friend. Ketemu lagi dengan Bang Ipul Sakera. Kali ini live saya siarankan langsung di kota Bali, tepatnya di daerah Kute. Sekarang saya berada di Hotel Natya Hotel Kuta Bali, kawan. Gitu loh. Sekaligus saya ingin menyapa teman-teman TikTok. Kebetulan juga tidak bisa tidur ini ya, padahal semalam nyampe langsung ke Vince Club, tidur sebentar pagi. Ini ternyata sampai sekarang masih juga belum bisa tidur. Gimana nih teman-teman TikToker? Teman-teman Bang Ipul ini apakah ya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kalau ingin kebetulan orang Bali, ayo mumpung Bang Ipul ada di Bali nih. Tes suara apa terdengar ini teman-teman? Tes suara apa ini terdengar? Saya coba saya yang punya saya terdengar enggak? Khawatir tidak terdengar karena saya gunakan mic. Bagus. Itu udah bisa saya dikirim. Cuman aku sih belum tahu nih flashnya ini. Coba saya dengarkan saya. Oh di sini apa ya? Di akun lain saya. Ini akunnya saya juga ini. Terkait dengan video yang beredar, yang mana suara selalu bilang coba. Oke. Sip ya. Ternyata sudah sip. Live dibatasi untuk beberapa live ada berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga telah dibatasi. Alasan alkohol, tembakau, dan narkoba. Padahal nggak kelihatan udah di sini aku. Oke, friend, kena pembatasan nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa bercuap-cuap ya. Ini tadi ada pertanyaan ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Wah, Nuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lama. Aku berapa kali lo ngopi di sana kok nggak pernah muncul ini. Betul, betul, betul. Mungkin asapnya mungkin ya. TikTok ini emang tidak bersahabat dengan saya itu. Tidak bersahabat dia itu rupanya. TikTok sensi Bang, iya. Bang Ipul saya carikan lowongan kerja. Lowongan di mana? Nyapu sama bersih-bersih di kantor. Nyapu sama bersih-bersih di kantor. Kalau di kantor sudah ada. Kalau di kantor sudah ada. Mungkin nanti di rumah ya mungkin ya. Ya saya. Hah? Oh iya. Nantilah Nuning kalau misalnya ketemu nanti ngobrol-ngobrol termasuk berapa jasanya nanti. Begitu Nuning. Ini suara saya bagus ya? Terdengar ya? Coba dulu cek. Ini suara saya bagus ya? Terdengar ya? Oke. Sudah oke dah. Memang bukan suaranya bagus, ternyata suaranya tetap cempreng kawan, tapi nggak apa-apa lah. Jadi calon bacabu Bang Ipul. Itu semua tergantung dari partai kawan. Tapi prinsipnya Bang Ipul di medan apapun akan siap. Di hotel mana Bang? Kalau sekarang di Natya Hotel. Saya ada di Natya Hotel.
Gitu kawan. Kalau semalam saya di apalah lupa lagi dah. Apa sih? Premira Hotel. Kalau yang semalam. Gitu loh kawan ya. Jadi kembali lagi saya tegaskan terkait dengan pencalonan 2024 semua saya serahkan kepada partai ya. Yang penting saya sudah menyerahkan apa yang menjadi kewajiban kita untuk mendaftar, tinggal nanti bagaimana partai melihatnya gitu loh. Daerah Timur siap all in Bang Ipul. Alhamdulillah terima kasih banyak. Luar biasa teman-teman ini ya. Kirain di tempat saya kerja Bang, saya di hotel mana ini? Widam Kuta Bang. Waduh coba misalnya tahu bisa kita kontak-kontak ya gitu loh. Tapi memang saya langganan di hotel ini ya. Widam saya. Ternyata ada teman-teman dari Facebook ini juga ya. Kalau nggak jadi nyalon mau dukung siapa Bang? Sampai sekarang saya masih mempelajari kira-kira jika saya memang tidak ada dalam kontestasi tersebut siapa yang sekiranya bisa saya percaya untuk memikul beban amanah terkait dengan Situbondo kawan. Sampai sekarang masih belum karena calon-calon ini masih berkutat di masalah kegiatan-kegiatan sehingga saya tidak bisa menilai sedalam apa mereka itu memahami Situbondo dan solusinya untuk Situbondo. Begitu kawan. Makanya kalau terkait dengan event-event sih menurut saya ini ya, menurut saya tidak harus seorang calon bupati gitu loh. Calon Pak RT pun masih bisa lah ngadakan event-event yang penting ada ininya gitu loh ya kawan ya. Salam dari Pokan Tengah Bang. Oke siap saudaraku dari Pokan Tengah ini. Yang ada di Pokan Tengah. Hasil wawancara Elizabeth gimana Bang? Hasil wawancara Elizabeth ternyata memang Elizabeth itu secara tersirat itu mengatakan bahwa statement tersebut salah karena faktanya adalah Elizabeth selalu memperlakukan pasien dengan sempurna dengan baik, bahkan ada batasan waktu 1 jam ya. 1 jam jika itu ada emergensi karena memang di rumah sakit manapun itu adalah ada nama skala prioritas gitu ya, ada nama skala prioritas. Jadi kalau memang ada prioritas yang lebih itu perlu diperhatikan, misalnya ada kecelakaan, ada orang yang koma dan yang lain-lain itu diperlakukan. Begitu kawan. Tapi intinya nolak lah, artinya begitu ya. Happy birthday Mas. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Sekarang memang hari tanggal kelahiran saya tepatnya memang hari pramuka. 14 Agustus yang hari ini dirayakan oleh nyonya saya di kota Bali gitu loh. Alhamdulillah. Dari Eni ya. Saya bukan warga Situbondo tapi saya ngefans sama jenengan Bang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman. Tapi selalu saya katakan di balik ngefan, di balik suka, tolong juga jaga saya, selalu awasin saya, selalu amatin saya agar saya tidak salah jalan gitu loh. Karena bagaimanapun hal yang paling sulit adalah konsistensi dari. Alhamdulillah selama 7 tahun saya tetap menunjukkan siapa saya tetap membawa dan mengawal lembaga saya untuk tidak pernah meminta namanya uang. Jadi saya haramkan, saya larang anggota Garda Sakera untuk menerima uang dari siapapun, karena malu dengan namanya. Karena LSM itu adalah lembaga swadaya. Swadaya artinya kita sudah bisa bersuah, kita sudah bisa melaksanakan, punya kemampuan tersendiri gitu loh. Geng Acilut, oke, happy birthday Bang Ipul. Amin, alhamdulillah diberikan umur panjang dan kesehatan penuh keberkahan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Gimana tentang pilkada di Situbondo Bang? Sampai sekarang memang masih berkutat terkait rekom dan rekom. Rekom dan rekom kawan. Jadi sampai sekarang masih berkutat terkait dengan rekom dan rekom. Ini yang menurut saya bagi masyarakat sangat-sangat dan sangat tidak sehat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena
pada akhirnya siapapun yang akan mencalonkan ini akhirnya tidak ada waktu untuk memberikan atau memberikan nilai kepada masyarakat sesungguhnya apa sih yang akan diberbuat olehnya ketika terpilih dan dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin. Itu yang menjadi persoalan. Makanya ketika ada yang bertanya, Bang Ipul mau kemana? Saya katakan, jika saya tidak ada dalam kontestasi, maka saya masih belum bisa menentukan karena pada faktanya sekarang yang muncul dua orangnya, calon Bupati Situbondo masa depan, amin. Siapa saja Bang yang maju? Ya sementara ini yang rame di masyarakat kan dua ya untuk pilbuknya ya atau bupatinya ya, gitu loh. Yaitu Bung Karna dan Mas Rio. Jadi begitu kawan. Situbondo Patenang Bang. Oke. Siap Mas David. Kalau saya berbeda Mas David ya. Kalau Patenang dalam artian itu hanya sebuah slogan, itu sih oke-oke saja, nggak ada masalah ya. Oke-oke saja lah, nggak ada masalah. Tapi kalau kita berbicara tentang Situbondo, kalau kita berbicara dengan Situbondo, kata Patenang itu adalah kata yang harusnya itu dimiliki oleh Bung Karno. Harusnya slogan itu dimiliki oleh Bung Karno. Tapi bagi penantang ya, artinya Mas Rio dalam hal ini, tapi tidak apa-apa kalau itu hanya sekedar slogan, nggak ada masalah ya. Seharusnya kalau saya pribadi aja, saya menggunakan tagline Situbondo Bangkit. Kenapa saya menggunakan tagline Situbondo Bangkit? Karena keresahan saya bukan ketenangan saya. Saya resah melihat Situbondo ketika Situbondo yang memiliki potensi yang luar biasa. Ada saya, ada bu saya. Tuh saya. Tuh. Iya. Jadi resah dulu gitu loh, resah dulu melihat Situbondo yang seperti sekarang ini gitu loh. Oh, gigit itu. Resah. Jadi bukan tenang, saya tuh resah. Kenapa janji-janji Bung Karno terdahulu itu tidak dikerjakan? Kenapa janji-janji Bung Karno yang sebelumnya ini begitu pada waktu saya berada dalam barisannya, saya begitu yakin pada waktu itu Bung Karno memahami tentang kesulitan di Situbondo, tapi faktanya adalah ketika jadi justru janji-janji itu terlewati gitu loh. Lah itu saya resah kawan, saya tidak tenang gitu loh. Oleh karenanya saya katakan bahwa beberapa kali ini saya katakan seharusnya memang tagline-nya itu tagline Patenang itu adalah tagline-nya dari dari petahana ya. Tapi kalau itu hanya sekedar agar lebih mempermudah bahwa Bang Rio akan muncul menjadi penantang sih, it's okay, tidak ada masalah gitu ya. Jadi kalau saya itu seperti itu kawan, karena saya merasa resah gitu loh. Kenapa saya kemarin mendaftarkan diri untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati? Karena saya resah, saya tidak tenang kawan gitu loh. Situbondo seperti terkesan hanya dinikmati orang-orang satu dua orang saja gitu loh. Salah satu contoh saja di mana lapangan pekerjaan formal ya, lapangan pekerjaan formal ini tidak mampu diberikan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ini kewajiban mereka. Jangan sampai pemerintahan Situbondo tidak memikirkan terkait dengan lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi seperti itu kawan. Lapangan kerja formal ya. Jangan sampai banyak sekali dari masyarakat yang kadang-kadang saya juga tertawa gitu ya. Ketika mengatakan ya warga Situbondo males saja kalau mau cari pekerjaan banyak. Bisa jadi nelayan, bisa jadi itu adalah pekerjaan informal. Pekerjaan informal itu adalah pekerjaan alternatif kawan. Ketika negara atau pemerintah tidak mampu menyiapkan pekerjaan formal kepada masyarakatnya, baru itu ada alternatif menjadi membuka lahan persawahan atau mungkin dia itu membuka ya banyak hal lah. Itu adalah alternatif kawan gitu loh. Karena untuk saat sekarang masyarakat Indonesia pada umumnya itu jiwa entrepreneurnya masih kurang gitu loh. Kenapa jiwa entrepreneur masih kurang? Karena support pemerintahnya pun masih kurang kawan gitu loh. Example aja, contoh saja bagaimana
peran perbankan di dalam membantu UMKM atau pengusaha-pengusaha yang baru muncul. Bagaimana peran pemerintah di dalam membantu memasarkan produknya. Ini masih belum ada kawan, masih belum gitu loh. Makanya masih membutuhkan siapapun yang memimpin nanti kewajiban menyiapkan lapangan kerja lapangan kerja formal itu sangat penting. Apa? Pabrik-pabrik, investor datang. Dengan adanya investor, pabrik-pabrik ada sehingga membutuhkan karyawan-karyawan. Itu yang kita inginkan gitu loh ya. Jadi sekarang ini yang menjadi keprihatinan saya, makanya kalau bilang tenang, saya tidak tenang kawan gitu loh. Tapi bukan berarti saya tidak mendukung Pak tenang ya, tapi saya tidak tenang gitu loh ya. Saya tidak tenang, saya gelisah kawan gitu loh. Bagaimana sekarang kita tahu sekolah sekarang ini sangat-sangat sulit dengan adanya zonasi. Bahkan sekarang ini bahasa kasar ini orang yang sekolah itu bukan lagi anaknya tapi orang tuanya gitu loh. Kita tahu ketika pendaftaran di awal ini orang tuanya menunggu. Tapi alangkah naifnya ketika sudah lulus sekolah, lapangan pekerjaan tidak ada gitu loh kawan. Ini adalah beban yang harusnya dipikul oleh pemerintah gitu loh. Bagaimana kita sebagai pemerintah bisa menarik investor, menjual daerah, bukan menjual dalam artian tanahnya yang dijual gitu, tapi bagaimana sih agar orang luar ini tertarik dengan Situbondo gitu loh. Sehingga mau berinvestasi di Situbondo. Dengan berinvestasi membuat pabrik dan yang lain-lain, maka insya Allah lapangan pekerjaan akan ada. Ketika lapangan pekerjaan ada, kita tidak perlu lagi melihat dan mendengarkan keluh kesah dari para adik-adik kita yang lulus kuliah, lulus sekolah SMA, SMK, itu kesulitan mencari kerja, akhirnya datang keluar kota. Padahal kita masih banyak loh sekawan. Kita ini masih banyak potensi-potensi yang bisa kita genjot. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah atau bupati itu harus pro kepada rakyat. Itu pertama dulu. Pemerintah atau bupati harus pro kepada masyarakat. Apa artinya ketika ada pabrik yang ada di Situbondo, ketika ada pabrik yang menggunakan jasa karyawannya di Situbondo, maka pemerintah ini harus memperhatikan hak daripada karyawan. Nah, yang terjadi di Situbondo ini yang membuat saya resah kawan. Yang terjadi di Situbondo, 2 pabrik besar langsung saya sebutkan saja. Yang pertama Salam, yang kedua Triplek. Itu pabrik besar yang datang ke Situbondo, yang itu adalah skalanya nasional gitu loh. Tapi yang menjadi persoalan adalah, kenapa 2 pabrik ini memperlakukan karyawannya nggak benar gitu loh. Itu yang menjadi persoalan. Dan yang sangat dinaifkan lagi, kemana peran bupati dalam hal ini? Peran wakil bupati dalam hal ini ketika rakyatnya, ketika masyarakatnya diperlakukan tidak adil oleh perusahaan. Salam Tretan, sehat selalu, amin. Aduh, taretan kue, kelebun rontak. Sampai handphonenya, nomornya hilang ya. Saya bolak-balik telepon nggak bisa itu. Saudara saya ini dari Madura, lama tidak berjumpa. Itu kawan gitu loh. Banyak pengaduan yang datang ke saya gitu loh. Dan ketika saya ini berusaha untuk mengadakan komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja, faktanya tidak ada tindakan apapun terhadap perusahaan dan pabrik tersebut. Yang ada, oke. Wah, saya itu coba dulu dah. Yang ada dan yang terjadi ya hanya kebohongan-kebohongan saja. Seakan-akan gaji sudah UMR, gaji tidak telat, THR tidak ala kadarnya. Ini sudah gitu loh. Sudah kawan, sudah saya beritahukan gitu loh. Tapi ya kembali lagi apa dayanya Bang Ipul. Bang Ipul hanya bisa bersuara. Bang Ipul hanya bisa berteriak. Gitu loh. Karena semua kebijakan ada di tangan bupati dan wakil bupati. Itulah sebabnya kawan. Salah satu saya itu ingin mencalonkan diri kemarin itu agar saya bisa membuat sebuah kebijakan
kepada masyarakat, kepada karyawan dalam hal ini ketika saya merasa kesulitan untuk memperjuangkan hak karyawan gitu. Itu kawan. Jadi kasihan lah. Saya itu bagi teman-teman saudara-saudara saya yang kerja di Salam, kerja di Triplek, pasti tahu itu persoalan itu. Dan mereka diam karena mereka butuh. Mereka diam karena mereka butuh gitu loh. Tapi kan kasihan gitu loh. Kasihan, mereka saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita juga gitu loh. Coba tuh berapa UMR yang real. UMR itu kan 2 juta lebih sekarang. 2 juta 100 berapa gitu. Tapi itu UMR terendah di Jawa Timur ya. Kita masih kalah dengan Bondowoso. Tapi saya tidak mau bahas di situ dulu aja terkait dengan kekalahan kita di Bondowoso ya terhadap UMR itu. Tapi yang terpenting adalah ketika ketika kita itu sudah UMR terendah, itu kawal gitu loh. Itu kawal, terutama hak waktu ngasih gitu loh. Karena banyak yang nggak tepat. Contoh saja THR. THR ini itu yang diatur di dalam undang-undang adalah 1 kali gaji kawan. 1 kali gaji kita itu UMR. Oleh karenanya saya sebagai manajer HRD di perusahaan saya dan juga manajer operasional itu saya berikan 1 kali gaji. Tidak boleh tidak, dan itu saya berikan setengah bulan sebelum hari raya. Silakan cek, silakan kontrol. Apakah yang ada di bawah kepemimpinan Bang Ipul memberikan THR tidak seenaknya? Enggak. Gitu loh. Yang gajinya 3 juta ya saya kasih 3 juta itu THR. Yang gajinya 2,5 juta saya kasih 2,5 juta, 1 kali gaji, karena itu yang diatur oleh undang-undang kawan. Begitu kawan. Aku buatkan kopi ya. Mano pae. Istriku kalau tak suruh buatkan kopi semangat dia. Tertawa dia ya. Warna oranye lanjutkan Bang. Saya masih belum kawan. Saya belum menentukan karena hingga saat sekarang baik petahana maupun penantang masih asik di dalam lomba-lomba. Masih asik di dalam kegiatan event organizer. Saya belum masih. Karena masih belum hingga saat sekarang belum menunjukkan minimal tahu nggak tentang keadaan Situbondo, tahu tentang keadaan masyarakat Situbondo, itu solusinya apa untuk Situbondo. Yang terjadi sekarang kan nggak lomba-lomba dan lomba-lomba. Bagi saya kelas RT itu ya. Kelas ketua RT aja mampu kalau membuat lomba-lomba. Buktinya di RT, RW itu lebih semarak lagi lombanya. Belum. Saya belum menentukan kawan ya. Saya belum menentukan. Ada pertanyaan Irfandi Sastro. Gimana tentang GOR itu Bang? Gimana tentang GOR? Yang ditanyakan gimana tentang GOR itu apa? Itu barusan lewat itu Mbak Lupi, itu bukan siapa-siapa. Waduh, ini di kamar saya di hotel Natia ya. Itu yang barusan lewat kan Mbak Lupi. Winda ini tuh Winda ini. Ditanya Mbak Lupi mana katanya. Ya Winda tuh saya. Mbak Lupi mana katanya. Oh Wilda. Iya itu Wilda. Keliru baca. Sorry Wilda. Apa tanggapan Bang Ipul soal GOR itu yang atas nama pribadi? Kawan masyarakat Situbondo yang sangat saya cintai. Saya harus akui dan harus saya akui ya, Bung Karno ini cerdas. Bung Karno itu sangat-sangat cerdas di dalam hal terkait dengan GOR ya. Di Bali, mana Bang Ipul? Di Kuta, saya sekarang ada di Kuta, Bali. Sangat cerdas kawan. Kenapa? Dia ingin ada yang mempromosikan, ada yang menyebarkan terkait bahwa Bung Karno itu ada proyek pembuatan GOR. Bagaimana dia itu cara menyebarkannya? Maka dia menggunakan nama GBK, Gelora Bung Karno. Dengan seperti itu akhirnya karena ini tahun politik banyak orang-orang yang pro dan kontra. Gitu loh. Sehingga terjadilah sebuah perdebatan. Dan ketika perdebatan itu terjadi, maka secara otomatis
ya program Bung Karno tersebut akan ngebom di Situbondo, akan terkenal di Situbondo. Ini cerdasnya Bung Karno. Lah, kenapa saya katakan seperti ini gitu loh ya? Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa nama sebuah kegiatan yang dialokasikan oleh uang negara itu kawan, itu nantinya harus melalui persetujuan dewan. Jadi kalau dewan tidak setuju, ya maka GBK tidak akan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada peraturan pemerintah yang melarang gitu. Dan apakah Bung Karno ini tidak tahu tentang larangan tersebut? Saya yakin Bung Karno tahu. Saya yakin Bung Karno tahu bahwa tidak boleh menggunakan nama pribadi ketika dia menggunakan dana anggaran rakyat. Saya yakin dia tahu, tapi dia memang pandai untuk mempermainkan sebuah emosi gitu loh. Makanya nanti saya akan mengupas judul ya. Saya sudah buat sesungguhnya, akan saya bongkar semua sesungguhnya bagaimana politik Bung Karno di 2024 ini. Dan korbannya banyak kawan. Korbannya banyak. Bukan hanya Monijin ya. Bukan hanya orang per orang ya. Tapi partai besar pun itu jadi korban. Sudah saya buat tapi kayaknya masih belum waktunya saya ngeflorkan ya kawan ya. Bentar dulu ya. Akan saya kupas semua nanti gitu loh. Nah, ini. Saya akan buat ini menguliti politik elit Bung Karno. Ini saya sudah buat, nanti akan saya sebarkan kapan ya. Saya akan live-nya kapan. Saya akan kuliti semua tentang plan terkait dengan politik Bung Karno yang ini memakan korban banyak gitu. Apakah Bung Karno salah? Tidak. Yang salah yang dia ngikuti politik tersebut. Yang salah yang tidak paham terhadap politik Bung Karno tersebut. Bung Karno tidak, tapi kehebatan Bung Karno, dia memporak-porandakan perasaan psikologi dari seseorang, bahkan partai besar pun. Mohon izin ya, 2 partai besar masuk ke dalam ranah kerangka yang memang diciptakan oleh Bung Karno. Ini luar biasa. Nanti akan saya kuliti semua, tapi belum waktunya kawan. Belum waktunya gitu loh. Itulah saya katakan, itulah hebatnya Bung Karno gitu ya. Meskipun di balik kehebatannya juga perlu dipahami bahwa jika itu membawa kemudaratan ya seharusnya tidak. Tapi kalau kita berbicara tentang politik, cerita siang ini Pak, ya betul cerita siang gitu loh ya. Posisi Bali mana? Kute, saya ada di Kute Bali kawan. Jadi makanya teman-teman jangan terjebak dulu gitu loh. Banyak teman-teman yang mengatakan, "Bang, kenapa tidak menyuarakan terkait dengan gelora Bung Karno gitu loh." Saya tertawa saja, ngapain saya suarakan, itu memang keinginan Bung Karno agar itu boom, agar itu bisa didengar semua orang gitu loh. Bang Ipul sudah makan siang? Sudah belum? Oh sudah di Tempong. Ya Tempong ya. Tempong Bu Indah. Bu Indra. Indah. Hah? Indra. Tempong Bu Indra. Keren kawan. Rumah makan sederhana sesungguhnya ya, yang dikemas sedemikian rupa. Wih, terima kasih memberikan bunga. Wih, luar biasa. Terima kasih banyak. Orang baik ini kawan. Di follow kawan. Jadi seperti itu kawan ya. Bang Ipul, saya sering lewat depan rumahnya mau foto tapi selalu nggak ketemu. Aduh, kayak artis saja mau foto. Di rumah mana ya? Kadang-kadang gini teman-teman, terima kasih Desi ya. Teman-teman kadang-kadang keliru gitu loh. Dikira saya ada di Lugundang. Betul, itu rumah saya, tapi saya jadikan kantor kawan gitu loh. Rumah saya di Tenggir gitu ya, di Tenggir. Dan saya sering di rumah sekarang. Saya sering di rumah. Ya enggak mampir sih, kalau sekedar lewat ya saya masa mau duduk di depan kawan gitu loh. Kalau duduk di depan kan ya juga enggak lucu lah gitu loh. Keren Rio, siap. Sehat selalu Bang Ipul, amin.
Jadi seperti itu kawan. Jadi artinya kalau saya tidak mau terjebak dengan permainannya Bung Karna. Saya tidak mau terjebak gitu loh, karena ini luar biasa, permainannya luar biasa. Permainannya luar biasa, rasa teganya luar biasa. Udahlah, artinya kalau ini tidak dilawan dengan hal yang luar biasa pula, ya maka akan banyak korban. Saya tidak bicara tentang rakyat, kalau rakyat pasti sudah paham. Ini elit-elit politik pun termakan semua ini kawan. Menjadi korban semua ini. Gitu loh. Mata apele bupati itu mungkin yang dimaksud adalah kenapa saya tidak mencalonkan bupati. Saya kemarin mendaftar, tapi semuanya tergantung dari partai kawan. Partai pasti memiliki hal lain yang difikirkan. Yang penting saya menjawab keinginan masyarakat, saya menjawab keinginan pendukung-pendukung saya, bahwa Bang Ipul tidak pernah lari ketika ada hal yang diinginkan oleh mereka. Bang Ipul tetap akan menghadapi hal yang diinginkan oleh mereka. Dan saya lakukan dengan cara serius, saya mendaftarkan diri ke beberapa partai, dan saya serahkan penuh kepada partai, begitu ya. Bang Ipul emang topa, tenang, wah tenang kawan. Jadi seperti itu kawan. Jadi artinya sekali lagi ini mungkin masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa pilkada, pilpres itu berbeda dengan pilkades. Kalau pilkades, setiap orang yang punya keinginan untuk maju tinggal mendaftar saja, dia bisa. Ketika administrasi lengkap, dia akan bisa. Oke, terima kasih Mariam, luar biasa. Terima kasih. Tapi kalau pilkada, kawan, itu tergantung rekom partai gitu loh. Jadi bukan berarti Bang Ipul tidak mau gitu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bondowoso, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berarti kita tidak mau, tapi memang sepenuhnya kita serahkan kepada partai. Saya percaya partai bisa mencari orang-orang yang memang layak untuk menjadi pemimpin situ Bondo kawan. Ya, untuk memimpin situ Bondo. Bang Ipul, tolong bantu Pak Tenang. Bang Ipul, Pak Tenang. Iyalah, artinya seperti yang tadi saya katakan, saya memiliki banyak pengikut, saya memiliki banyak anak buah, jadi saya sangat hati-hati kawan. Saya sangat hati-hati ketika saya menentukan pilihan. Sudah ada hal yang menjadi pelajaran saya di 2019-2020. Ketika saya menjadi bagian pemenang ya, bahkan dari awal ya, Bung Karna belum masuk ke P3, saya sudah ada di dalamnya. 2018 kita tata sedemikian rupa, karena saya waktu itu saya percaya bahwa Bung Karna mampu. Pada waktu itu kan saya sedang banyak orang yang mengumpulkan KTP untuk independen. Tapi jujur saja pada waktu itu saya katakan pada teman-teman, kita tidak harus menjadi seorang bupati atau seorang wakil bupati, tapi siapa tahu dengan kita berada dalam barisan bupati terpilih, nantinya kita bisa terus memberi masukan kepada bupati agar bupati betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena faktanya memang kami yang selama ini selalu bersama mendengarkan ya, selalu mendengarkan dan menjadi tempat pengaduan dari masyarakat. Tapi ternyata ketika saya mengorbankan, saya anggap mengorbankan ya, saya dan pendukung-pendukung saya, dengan saya yakin bahwa saya bisa dan mampu untuk memberikan input dan masukan, faktanya ternyata itu hanya dibutuhkan di saat mau menjadi bupati. Di saat mau mencalonkan. Luar biasanya dengan bahasa yang sangat keren. Siap Bang, nanti akan saya, kalau saya jadi, apa yang keluhan masyarakat itu akan saya perhatikan, akan saya kerjakan keluhannya untuk menjadi sebuah problem solving, akan saya lakukan. Namun faktanya ketika sudah menjadi bupati, yang difikirkan hanya saya kawan, yang difikirkan hanya saya. Saya akan diberikan sesuatu, nah, disitulah saya marah ketika saya katakan bukan itu yang saya inginkan.
Saya berjuang untuk kebenangan Bung Karno, bukan itu yang saya inginkan. Tapi yang saya inginkan Bung Karno betul-betul memperhatikan janji-janji politiknya. Gitu loh. Silakan kalau ada orang-orangnya Bung Karno silakan. Itu saya tolak. Pemberian itu saya tolak mentah-mentah. Dan itu dilakukan beberapa kali, dan ketika ini sudah saya lihat, saya tidak mungkin memberikan harapan masyarakat kepada Bung Karno, karena mungkin saya tidak tahu juga ya akan alasan Bung Karno itu, janji-janji politiknya banyak yang tidak dikerjakan. Akhirnya 2021 saya izin keluar. Saya izin kawan, saya izin keluar. Saya izin keluar karena saya takut bertambah dosa kawan. Saya takut bertambah dosa, saya izin keluar kepada Bung Karno untuk tidak lagi berada dalam barisan Bung Karno, daripada saya terus-menerus dijadikan sebagai alasan untuk membuat sebuah kesalahan. Maka saya izin agar saya tegas keluar dari barisan Bung Karno, yang mana pada waktu itu banyak teman-teman yang mengatakan saya bodoh gitu loh. Terutama teman-teman seperjuangan mengatakan, wah sampean kok bodoh bang, kenapa bodoh? Saya tanyakan dengan tegas seperti itu. Kenapa bodoh? Yang lain berusaha untuk datang menjilat bahkan, memohon bahkan yang di luar dari perjuangan datang dan memohon untuk menjadi bagian dari penguasa. Tapi kenapa justru sampean keluar dari penguasa? Dengan tegas saya katakan bahwa yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa meyakinkan masyarakat bahwa dia perubahan adalah yang terbaik untuk pilihan tersebut. Tapi faktanya ketika ini sang calon sudah menjadi bupati dan tidak memenuhi keinginan masyarakat, karena saya yang tahu kawan, karena saya yang tahu, saya tahu persis apa yang terjadi di dalam kawan. Saya tahu persis. Di situ saya marah dan saya katakan, saya tidak mau menerima apapun yang mau diberikan pada waktu itu. Bahkan ada juga yang dijanjikan, jabatan yang dijanjikan. Saya tegas, saya bukan itu yang saya mau dan bukan itu yang saya inginkan. Bukan itu. Mas Rudal, terima kasih. Bukan itu bang. Saya tidak butuh itu. Saya manusia biasa, saya juga butuh uang, saya juga butuh ini. Tapi saya ketika saya butuh uang, maka saya akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Bukan saya memanipulasi cara untuk mendapatkan uang kawan. Ya, saya dengan saya usaha, saya dengan saya bekerja, itu saya mencari uang. Tapi ketika saya mengajak seseorang untuk memilih, itu tumpuan harapan mereka yang disandangkan kepada, dipikulkan kepada saya, mempercayakan saya untuk dia itu bisa menuntun apa pilihan dia. Saya katakan seperti itu gitu. Alangkah berdosanya saya ketika di orang ini percaya agar menyoblos si A dan si B, ternyata ketika jadi tidak diperhatikan dan saya ada di dalamnya. Alangkah naifnya saya, alangkah bodohnya saya ketika saya diam dengan ketidakbenaran tersebut. Makanya saya katakan, silakan teman-teman mengatakan saya bodoh karena saya keluar sedangkan ada orang lain yang mengemis ke dalam dan saya keluar. Silakan kalian mengatakan saya itu bodoh. Tapi setidaknya kebodohan saya itu bukan untuk membodohi masyarakat yang percaya kepada saya. Itu saja kawan. Dan aneh kan memang. Berjuang di awal, biaya yang saya keluarkan juga tidak sedikit kawan. Dan silahkan tanyakan kepada Bung Karno, adakah uang Bung Karno sepeser pun yang masuk ke saya? Adakah uang Bung Karno sepeser pun yang masuk ke saya 2019-2020? Tidak ada kawan. Karena saya tolak itu. Saya ingin membantu dengan keuangan saya. Dengan harapan agar supaya nanti ketika jadi, tolong perhatikan orang-orang yang sudah menitipkan kepercayaan kepada saya. Begitu kawan. Ya. Bisa kena peringatan lagi nih. Bantah calon bupati. Wah, tadi sudah saya jelaskan Lanceng ya.
Sudah saya jelaskan panjang lebar tadi ya di sana ya. Bahwa saya sudah mendaftar, tapi semuanya tergantung dari partai ya. Begitu kawan. Semangat pembelaan untuk rakyat kecil Bang Ipul. Bismillah. Karena itu adalah hal yang sangat membanggakan saya. Saya merasa bahwa hidup saya berguna, bermanfaat ketika dengan sedikit keilmuan saya, dengan sedikit harta saya, itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya meskipun tidak banyak lah, nggak ada masalah. Oke, ini dari tadi sudah diulang-ulang ya, pendapat Bupati dicari KPK Bang Ipul. Bupati ada di kantornya kok dicari-cari, enggak lah. Masa KPK nyari-nyari bupati. Sumber Malang hadir. Oke, Pak Tenang ya, silakan. Pak Tenang ya. Kenapa nggak lewat independen Bang? Enggak lah. Kalau saya kemarin sudah punya pengalaman, yang kemarin ada 37.000 KTP dan ternyata di independen ada syarat-syaratnya dan sudah lewat ya, sudah lewat. Saya katakan sekali lagi sudah lewat ya. Independen itu sudah lewat sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu. Sekarang sudah tidak bisa kawan. Begitu, mampir ke Yayasan Warga Situbondo, Bali Mas. Di mana itu? Melandingan hadir Bang. Ya siap. Mohon maaf ya, banyak yang tidak terbaca. Mohon maaf karena memang banyak yang tapping ya. Jadi itu kawan, artinya terkait dengan Bang Ipul kenapa tidak calon. Sekali lagi saya katakan saya sudah mendaftar, tapi semuanya saya kembalikan kepada partai kawan. Gitu loh. Dan saya percayalah partai pasti punya alasan-alasan tertentu. Pak Tenang atau lanjutkan Bang Ipul. Wah, ini saya ulang-ulang ini. Tidak apa-apa ya teman-teman yang dari tadi ngikutin, tidak apa-apa ya. Ketika saya menjelaskan ada pertanyaan seperti itu ya. Tidak apa-apa ya. Kalau tidak apa-apa ya saya tambah. Buduan ngirim Pak Haji Hosen Bang Ipul. Ya kemarin sudah telepon saya dikasih apa itu namanya, dikasih Kota Beng. Alhamdulillah itu saudara saya itu. Itu satu pemikiran dengan saya dan insya Allah satu jalan dengan saya. Saudara saya itu, Ci Hosen itu. Silakan tanyakan kalau ketemu dengan Ci Hosen ya. Ada salam dari Bang Ipul. Teman tadi yang menanyakan Pak Tenang atau melanjutkan, sampai sekarang saya masih belum menentukan pilihan kawan. Karena sekali lagi ini ada Bang Ipul dukung siapa Bupati Situbondo 2024. Sampai sekarang saya belum menentukan pilihan. Kenapa saya belum menentukan pilihan? Karena baik penantang maupun petahana ini masih berkutat di masalah kegiatan, event organizer. Jam 5 OTW ya, ini sudah diperingatkan oleh bagian EO. Lah ini kayak ini EO, jangan usah calon bupati, istri saya EO-nya luar biasa sudah kok. Jadi seperti itu. Jadi masih berkutat di masalah event organizer ya. Kegiatan-kegiatan lomba dan lomba gitu loh. Bukan ya, mohon izin dan mohon maaf ya, mungkin ada yang ada ketersinggungan. Kalau cuma event lomba dan lomba, kelas RT lebih canggih kawan. Bahkan bukan Pak RT-nya, warganya pun yang mengadakan itu ya lebih RT kawan gitu loh. Lebih RT, lebih oke juga, lebih bisa lah. Kok kita mau membandingkan dengan sosok calon bupati gitu loh. Ini kan menurut saya kan sangat naif gitu loh. Bagaimana Situbondo 5 tahun ke depan kalau kita masyarakat tidak dihadirkan oleh sosok-sosok calon yang memiliki visi dan misi yang jelas, yang mengetahui tentang keadaan Situbondo, tentang rakyat Situbondo, dan bagaimana ke depan Situbondo dipandang. Tapi kalau hanya sekedar ada lomba panjat pinang, ada lomba A, ada lomba B, ada lomba C, itu akan saya jadikan sebuah indikator saya memilih. Mohon maaf, itu tidak bisa menjadi indikator saya memilih kawan. Terima kasih kawan. Tidak ada, itu bukan indikator saya gitu loh. Karena apa? Karena rakyat Situbondo ini membutuhkan kemakmuran gitu loh. Rakyat Situbondo ini memilih pemimpin kan pengennya kan pemimpin ini bisa menjadi seorang leader yang baik. Seorang nakhoda yang baik yang bisa membawa namanya kapal yang bernama Situbondo ini
ke arah yang lebih baik lagi gitu loh. Tapi kalau cuma sekedar mau izin ya lomba hal yang lain. Teman-teman saya, teman-teman kampung saya itu kalau suruh apalagi ada anggarannya ya. Ya positif lah jadi gitu loh. Bagaimana terkait dengan Rekom P3 dan koalisi PDI? Sampai sekarang saya belum mendengar terkait dengan rekom tersebut. Saya belum mendengar kawannya. Cuman ya isu itu biasa lah gitu. Saya sekarang sesungguhnya lebih cenderung berusaha untuk dan agar para calon yang sudah mulai muncul ini baik petahana maupun Mas Rio, ayolah kasih kita masyarakat Situbondo ini apa sih yang akan mereka lakukan gitu loh. 5 tahun ke depan jika nanti terpilih gitu. Paham enggak terhadap Situbondo gitu loh. Dan saya mengajak kepada petahana, ayolah jujur, ayolah kawal demokrasi ini dengan baik. Itu saja yang saya inginkan gitu loh kawan. Saya salah satu fans beratnya Bang Ipul. Setidaknya kalau tak ke Patenang, jangan ke Bung Karno. Alhamdulillah amin. Yang pasti begini Mas, meskipun kita menjadi pendukung, harapan saya selalu saya katakan begini. Ada beberapa orang yang datang kepada saya. Bang, setidaknya sampean harus lihat si A, lihat si B, lihat si C, Bang. Setidaknya sampean harus seperti itu, Bang. Sampean harus lihat si A, si B, dan si C. Tegas saya katakan bahwa yang mau mencalonkan itu bukan si A, bukan si B, bukan si C. Tapi si E yang mencalonkan. Gitu loh. Bagaimana kalau kita itu melihat si A, si B dengan si C, sedangkan si E-nya sendiri ini tidak mampu berbuat apa-apa? Ya enggak lah, gitu. Itu bukan jiwa saya, gitu. Tapi kalau secara pribadi ya kawan ya, secara pribadi ya, ini secara pribadi saya katakan, ya saya sudah ada lah. Tapi kalau saya ingin mengajak teman-teman atau pendukung saya dengan situasi yang hingga saat sekarang seperti ini, saya takut kawan. Jujur aja saya takut karena sebagai hak pribadi warga negara, saya harus menggunakan hak pilih saya. Tapi saya tidak akan bisa mengajak atau tidak mau mengajak karena saya takut dosa. Biarlah dosa itu dari tangan saya terpilih orang tersebut, misalnya saya nyocok orang tersebut, saya tusuk orang tersebut di bilik suara, itu menjadi dosa pribadi saya. Itu menjadi dosa pribadi saya. Kalau ternyata dia terpilih dan dia tidak menjalankan atau tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan masyarakat. Jadi bukan berarti saya golput, tidak kawan. Gitu loh. Tapi kalau misalnya nanti pada akhirnya ada yang mampu mengatakan apa persoalan Situbondo dan bagaimana mengatasi persoalan Situbondo, tapi real dan masuk akal, dan itu memang betul-betul akan dilaksanakan, pasti saya akan all out untuk membantu hal orang tersebut. Ya, bukan karena si A, si B, dan si C. Tapi hingga saat sekarang, jujur saja, hingga saat sekarang, ini masih lomba PIL-EO, pilihan event organizer. Pilihan ketua event organizer, pilihan ketua panitia lomba. Sekarang ini masih. Gitu loh, dua orang ini masih berkutat di pemilihan lomba. Jadi saya masih belum, tapi saya sudah ada pilihan kawan. Gitu loh. Jadi seperti itu kawan, ya kalau saya tidak akan mengungkapkan siapa. Kemarin juga ada paling Bang Ipul akan bersikap tidak berani ngomong. Saya akan berani ngomong kawan. Kalau memang ini betul-betul keluar sebuah ide brilian untuk di Situbondo. Jangan yang berbau normatif. Kalau ketika berbau normatif, mohon izin, ya anak SD pun bisa karena dia tinggal baca saja, gitu lah kawan. Jadi sekali lagi saya katakan,
Bang Ipul masih belum bisa menentukan atau mengajak orang lain memilih si A atau si B. Karena dua orang ini sampai sekarang belum berlomba menjadi Bupati Situbondo. Belum berlomba untuk menjadi pemimpin Situbondo. Belum berlomba untuk menjadi nakoda Situbondo. Belum kawan. Dua orang yang muncul ini masih berlomba menjadi ketua panitia lomba. Ya, saya katakan kedua orang ini masih menjadi ketua panitia lomba, bukan mencalonkan, bukan menjadi Bupati Situbondo. Oleh karenanya saya tidak berani mengajak kawan. Bocorannya Bang, enggak lah, biar di hati saya aja. Ya. Jadi sampai sekarang sekali lagi saya katakan Bang Ipul belum. Kenapa? Karena Bang Ipul masih melihat dua sosok ini bukan mau menjadi Bupati Situbondo, tapi masih mau menjadi ketua panitia lomba di Situbondo. Dan itu tidak perlu Bang Ipul, rakyat juga bisa milih itu. Silakan aja siapa kira-kira yang pandai untuk menjadi ketua gerak jalan, ketua panjat pinang, ketua mancing, itu saya yakin masyarakat tahu. Tapi untuk Bang Ipul, biarkan kalau itu nanti Bang Ipul tetap punya lah. Tidak akan pernah golput Bang Ipul, tetap Bang Ipul milih. Tapi Bang Ipul tidak akan mengajak orang-orang. Kenapa? Takut dosa Bang Ipul. Bang Ipul takut dosa ketika banyak orang yang ikut Bang Ipul untuk memilih si A, si B, dan si C. Ya. Makanya saya harap ayolah siapapun yang muncul kasihlah ide-ide gitu loh. Kasihlah pemahaman gitu loh. Ibarat kata kalau misalnya Situbondo ini seperti sepeda motor, kasih gitu loh. Oh itu businya yang tidak baik. Nah, bagaimana cara busi baik? Harus seperti ini. Nah, gitu loh. Sampai sekarang belum ada kawan. Sampai sekarang terus terang saja belum ada. Atau mungkin teman-teman ada yang pendukungnya petahana, silakan ngomong, mungkin ada yang tahu. Tapi kalau dari mulut dua orang calon yang sudah mulai dikembang-kembangkan ini seperti Bung Karna dan Mas Rio, saya tidak mendengar. Tapi mungkin dari dari teman-teman pendukung, silakan kalau misalnya apa sih yang akan dilakukan Bung Karna? Bung Karna ini tahu tidak sih persoalannya, atau Rio tahu tidak sih persoalannya, dan bagaimana solusi membuatnya? Mungkin ada yang bisa memberikan pemahaman kepada saya, tapi yang pasti kalau dari dua orang ini selama ini hanya berkutat di masalah EU terus kawan gitu loh. Saya belum tahu gitu loh. Benar Bang Ipul mengajak, iya punya tanggung jawab kawan. Punya tanggung jawab, punya dosa kita. Kita itu punya dosa gitu loh. Makanya beban kawannya. Makanya beban. Kalau seseorang punya banyak pengikut, terus dia hanya mementingkan dirinya sendiri untuk mengajak yang diikutkan karena dia punya keuntungan, itu beban kawan. Gitu loh. Untuk Bang Ipul enggak lah. Gitu loh. Saya berusaha dan berdoa mudah-mudahan rakyat Situbondo ini merasakan punya bupati gitu. Kalau saya simpel saja Bang, siapapun bupati yang terpilih, semoga beliau bisa mendongkrak Situbondo. Amin. Ya, amin. Itu doa umum ya kawannya. Dan itu doa yang sangat baik. Doa yang sangat baik. Bang Ipul terus tanya, kalau apa itu? DPD itu harus jadi mengumpulkan 1000 KK ya. Mencalonkan DPD. Wah, saya tidak paham, kawan. Saya tidak paham itu karena saya tidak masuk ke sana. Tidak pernah ikut masuk di bagian teman-teman yang ada di DPD itu ya. Mas Rio Bupati Situbondo, Pak tenang, Pak menang. Ya. Amin. Silakan teman-teman.
beremah berempah. Nah itu yang berbahaya gitu loh. Aduh, kalau menurut saya Bung Karno sudah nyaman Bang. Iya, rakyat Situbondo yang merasakan. Rakyat Situbondo yang merasakan apakah Bung Karno itu nyaman atau tidak. Karena nyaman itu kan terkadang karena kita merasakan nilai manfaat dan faidah gitu. Tapi kalau teman-teman ini mau ya, nyaman itu begini kawan. Kalau saya berpikir begini. Saya memaklumi saja ketika seseorang mengatakan bahwa masa pemerintahan Bung Karno itu enak. Saya memaklumi kawan, karena ketidaktahuannya gitu loh. Ketidaktahuannya. Bahasanya begini. Misalnya ini saya kepada si A. Si A ini saya kasih uang 100.000. Si A ini saya kasih uang 100.000. Si A pasti akan ngomong, wah enak bang, enak saya dengan Bang Ipul. Karena dia dikasih uang 100.000. Salahkah si A yang mengatakan enak dengan Bang Ipul karena dikasih uang 100.000? Tidak kawan. Tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena si A tidak tahu. Gitu loh. Bahwa 10 juta yang seharusnya saya berikan kepada si A, itu dia saya berikan. Gitu loh. Jadi nyamannya si A ya karena 100.000. Mohon maaf ya. 100.000. Andaikan si A ini tahu bahwa dia seharusnya dapat 10 juta. Kalau masih nyaman, saya nggak tahu lagi gitu loh kawan. Jadi seperti itu kawan. Saya memaklumi saja gitu loh ya. Tapi ini bukan tentang nyaman. Nah ya makanya akan bicara tentang nyaman itu gitu loh. Karena masyarakat merasa bahwa satu, oh jalan sudah diperbaiki gitu loh. Jalan sudah diperbaiki. Oke, saya ngomong jalan. Ya, saya ngomong tentang jalan. Bung Karno terpilih di 2020 ya. Anggap 2020 ini menjalankan anggaran yang sudah ditok di zamannya Pak Dadang. Oke lah dia menjalankan, tapi ini kan uang kawan ya. 2021. Berlanjut ke 2021. Adakah pembangunan jalan di Situbondo? Adakah pembangunan sarana dan prasarana di Situbondo? 2021 Bung Karno jadi bupati Situbondo. 2022 adakah jalan yang diperbaiki di Situbondo? Kalau tuh ada yang diperbaiki, berapa meter yang diperbaiki? Ya. Padahal Bung Karno megang anggaran 1,8 triliun rupiah baik di 2020, 2021, 2022 megang anggaran 1,8 triliun rupiah. Adakah? Silakan tunjukkan. Kecuali pembangunan rumahnya, pendopo Bung Karno bangun. Baru ketika Garda Sakera di tahun 2022 berteriak melakukan sebuah kegiatan sosial, mengumpulkan koin, menggunakan kegiatan tolol yaitu totop loloh, baru 2023 Bung Karno menurunkan namanya anggaran untuk perbaikan jalan di beberapa titik di situ Bondo. 2023. Ya. Bung Karno barunya. Pertanyaan saya, 2021, 2022 atau 2020 kemana saja? Terus anggaran untuk apa saja? Silakan teman-teman yang berpikir gitu loh ya. Silakan teman-teman yang berpikir. 2024. Iya toh. 2002 kan corona. Oke, saya jawab di corona ada refocusing. Ya toh, ada refocusing. Di 2021, 2022, 2022.
Pertanyaannya simpel. Kalau memang ada refocusing, lebih butuh mana sih? Membangun pendopo, membangun kediaman bupati dengan membangun sarana dan prasarana masyarakat. Lebih butuh mana? Saya nggak tahu ya, kalau masyarakat mungkin tidak butuh tentang sarana itu ya. Tapi kenapa rumahnya bupati dibuat bagus? Jadi jangan bicara di sana. Enggak, saya tidak akan membongkar semuanya kawan. Saya tidak akan membongkar semuanya. Cuman ayo berpikir, gitu loh. Ya, ayo berpikir. Jadi logika saja kawan. Kalau ada refocusing, iya toh. Kalau saya misalnya dulu ya, daripada kita itu membangun rumah kita kan lebih baik untuk toh rumahnya sudah ganteng, rumahnya sudah bagus, atau tunggulah sampai refocusing itu tidak ada, tapi masyarakat yang sudah banyak korban jatuh pada waktu 2020, 2021, 2022, itulah dahulukan. Ya, jangan sampai memiliki bahkan sampai punya seragam senilai ratusan juta. Itu yang difikirkan. Tapi saya tidak buka semuanya ya. Saya tidak buka semuanya nanti karena teman-teman juga tidak ya mohon izin ya. Oh bukan uang saya kok yang diambil kok. Iya memang betul tidak ngambil dari dompet teman-teman. Iya makanya saya kan kadang-kadang menjelaskan juga bingung. Tapi saya hormati kalau itu sudah cukup seperti saya ilustrasi saya tadi bahwa dengan 100.000 yang saya berikan itu sudah enak. Padahal dia kalau dia tahu 10 juta ada di kantongnya bupati gitu loh. Padahal 10 juta itu seharusnya dikasihkan bukan 100.000. Tapi atas ketidaktahuan itulah yang menyebabkan rasa enak. Sampai teman-teman ingat saya berteriak, saya berjuang terkait dengan pen. Itu salah satunya ya, salah satu. Tapi saya tidak mau menjelaskan ke sana. Saya tidak mau ke sana karena saya tidak mau mengganggu rasa enaknya teman-teman gitu loh. Daripada nanti sakit hati kan lebih baik teman-teman tetap merasakan enak saja. Terima kasih Mas Adi ya, luar biasa nih teman-temannya. Daripada nanti terganggu kan kasihan gitu. Biarkan aja dia bangga, dia seneng dengan uang yang segitu. Meskipun yang sebagian banyak masuk ke sektor yang lain gitu loh. Aduh kawan. S1 Bang dan akan mencalonkan sebagai apa itu sopluk di desa Jatisari. Apa itu? Nggak paham saya itu ya kawan ya. Iya, terus masyarakat butuh pencerahan. Ya, tugas saya tadi kan saya diprotes, cuman ngomong kok. Ya ini tugas saya kawan. Saya hanya bisa seperti itu. Mohon maaf, saya bisa seperti itu. Oleh karenanya, saya selalu ngomong dari 2017 sampai sekarang saya selalu ngomong. Zamannya Pak Dadang saya ngomong, zamannya Pak Yoyo saya ngomong, zamannya ini saya ngomong gitu loh. Karena itu tugas saya gitu loh kawan. Itu tugas saya. Oleh karenanya menurut saya sudah cukup gitu loh. Dan saya memberikan kepercayaan kepada orang-orang tertentu untuk memimpin Situbondo ternyata sama saja. Oleh karenanya saya karena ada permintaan beberapa teman untuk mencalonkan, berani nggak Bang Ipul mencalonkan? Jangan-jangan Bang Ipul cuma bisa ngomong doang, tapi tidak berani nyalon. Akhirnya saya tunjukkan bahwa saya juga berani mencalonkan diri yang sudah tersebar di mana-mana. Lah, pertanyaannya, kenapa ini ya? Oh, mau tulang. Oh, sebentar kawan, ada perintah ini. Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai sekarang Bang Ipul tidak muncul? Ya karena partai belum atau tidak ya, mungkin tidak melihat Bang Ipul untuk layak untuk di sana dan itu saya hormati. Tapi Bang Ipul tetap akan berjuang dan berusaha. Saya hanya tidak mau menyia-nyiakan waktu saya
Saya tidak mau menyia-nyiakan kemampuan saya yang Allah berikan kepada saya untuk saya berdiam diri terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Hanya itu saja, kawan. Ya. Engki calon fei nembian bang. Peng tempeng Rio. Enggak lah, dia juga punya kualitas ya. Saya kembali lagi, saya sudah daftar kawan, gitu loh. Saya sudah daftar. Tapi kan partai berkata lain lah, partai kan berkata lain. Dan itu kita hormati aja. Sebagai bentuk dari sebuah demokrasi yang ada. Kabar CSR gimana Bang Ipul? Oh, ini belum sudah lompat ini ya. Nantilah, gampang lah, pelan-pelan aja kawan. Sementara ini belum layak kawan. Sementara ini belum layak beberapa program yang ini termasuk CSR, termasuk DID ya yang kita tidak dapat, termasuk pupuk ya, distribusi pupuk. Kayaknya sekarang tidak tepat untuk kita sampaikan karena sekarang ini calon-calon masih berkutat lomba pemilihan ketua panitia lomba masih gitu loh. Gitu loh. Baru nantilah kalau sudah betul-betul ada calon yang memang dia itu ingin mencalonkan bupati, baru nanti akan saya bahas lebih mendalam, baru akan saya buat diskusi lebih mendalam bagaimana sosok bupati calon-calon ini memahami tentang itu. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang saya masih berkutat, saya tidak akan terlalu dalam lah membahas terkait dengan Situbondo ya, tanda kutip ya, Situbondo. Terkait dengan itu saya masih belum terlalu dalam kawan. Karena percuma juga, wong ini juga calonnya masih calon pemilihan ketua panitia lomba. Nggak akan paham juga nantinya. Daripada buang-buang waktu atau nyanyiakan waktu ya. Di Bali ada rujak kawan. Bang, apa P3 sudah resmi rekom Rio dan Ulfi? Terus terang, secara pasti saya tidak tahu kawan. Secara pasti tidak tahu karena saya tidak ada di dalam struktur P3. Tapi ada beberapa isu yang saling bertentangan. Ya permainan lah namanya. Ada yang memang sudah keluar rekom untuk Rio dan Ulfi. Ada yang mengatakan bahwa rekom jatuh kepada Bung Karna. Saya tidak paham. Jujur saja secara pasti saya tidak paham. Hanya boleh dong ya saya prihatin kan boleh ya. Mungkin mohon maaf ya untuk teman-teman Situbondo. Mohon maaf. Hanya saya selalu berpikir begini. Saya selalu berpikir bahwa P3 ini adalah partai yang memiliki golden ticket. Partai yang memiliki sejarah panjang bagaimana partai ini berdiri dan didirikan. Dan menjadi sebuah dilema tertentu saya mengamati dari beberapa persoalan di medsos. Ada tarik-menarik, ada pro dan kontra. Tapi mohon maaf ya, ini hanya menganalisa dari medsos ke medsos. Jika P3 bergabung dengan PKB, banyak pro dan kontra terutama para teman-teman Iksas. Yang mana mengait-ngaitkan dengan sejarah. Itu yang pertama. Ya, prihatin juga sesungguhnya. Gitu loh. Artinya dalam hal ini P3 berada di waktu yang menurut saya dirugikan. Kenapa? Nah, bagaimana dengan PKB, Bang Ipul? PKB juga dirugikan. Kenapa seperti itu? Gak apa-apa ini agak mendalam. Coba. Gak apa-apa. Agak mendalam, gak apa-apa enggak ini.
untuk teman-teman ya. Ini analisanya saya gitu loh. Boleh nggak ini coba tanggapi dulu. Kalau nggak saya berhentikan lah. Karena ini agak sensi kawan, agak sensitif ini, agak sensitif ya. Tapi saya harus jujur gitu loh ya, nggak apa-apa ya. Oke, P3 dirugikan, PKB dirugikan. Kenapa P3 dirugikan? Karena secara otomatis P3 sama saja mendeklarkan diri bahwa dengan adanya kejadian kontraproduktif dengan Bung Karno, akhirnya P3 mencari sebuah jalan pintas. Dengan kalkulasi P3 akan menang gitu loh, meskipun jadi P2-nya gitu ya. P3 akan menang dengan kalkulasi seperti itu. Tapi menjadi persoalan, P3 ini tamu gitu. P3 tamu ya ke PKB. Secara otomatis P3 tamu, tuan rumahnya PKB. Lah kenapa PKB dirugikan, Bang? Ketika sebuah partai itu ingin bergabung berkoalisi dengan partai yang lain, harapan partai tersebut selain ingin mendapatkan namanya kuota agar terpenuhi 20% dari hal tersebut, ya toh, kuota pemilihannya, kuota kursi. Ya. Itu tujuan yang paling penting adalah simpatisan dan pendukung dari sebuah partai ikut. Nah, persoalannya adalah, ini persoalannya, PKB sudah punya golden ticket. Artinya, PKB tidak memerlukan lagi suara kursi untuk bisa mengusung calon. PKB sudah punya tiket. Nah, otomatis harapannya masuk ke harapan kedua. Apa itu? Pendukung P3 akan hijrah juga untuk mendukung koalisi PKB dan P3. Tapi dengan fenomena yang ada, ini saya melihat, mohon maaf ini sekali lagi saya mohon maaf, ya ini analisa saya saja dan pendengaran telinga saya di timur ya. Ini tidak seperti itu kawan. Hanya bisnya saja yang ikut, yang dikemudikan yang ikut ini ya, bis, sopir dan satu kenek. Ya, kita menggunakan pembanding loh ya. Bis P3, sopir mungkin nanti siapa yang itu mengajukan, dan kenek ini yang dicalonkan. Ya. Karena apa? Karena penumpangnya semua turun. Nah, otomatis kalau pilihan pertama, keinginan pertama itu adalah PKB ingin mendapatkan tambahan kursi untuk bisa mengusung, ini percuma karena PKB sudah golden ticket. Mau menarik pendukung juga percuma karena pendukungnya turun dari bus ini. Maka apa yang terjadi kawan? Apa yang terjadi? Maka saya katakan sama saja memberikan karpet merah kepada siapapun lawan daripada yang diusung oleh PKB. Karpet merah itu siapapun. Kenapa? Karena rombongan yang turun ini pasti akan berpaling kepada orang yang di luar tersebut. Ya. Itu analisa saya ya. Analisa saya, mohon izin ya, karena pendengaran saya saja. Ini heman kalau menurut saya ya. Makanya tadi saya katakan P3 dirugikan karena kehilangan pendukung, PKB dirugikan karena sama saja menguatkan calon dari lawannya. Ini analisa saya. Skenario kedua. P3 mendukung Bung Karno. Ini skenario yang kedua. Apakah P3 ini diuntungkan? Kembali lagi saya katakan tidak. Kenapa? Kenapa P3 tidak diuntungkan ketika dia itu datang kepada Bung Karno atau mendukung rekom tersebut kepada petahana? Karena P3 datang kepada petahana juga sebagai tamu.
P3 datang sebagai tamu. Kenapa? Karena Bung Karno ini berbeda di 2019-2020. Bung Karno belum dapat kendaraan, P3 lah yang menyiapkan kendaraan dan yang lain itu masuk ke dalam perkendaraan. Tapi kalau sekarang berbeda kawan. Bung Karno sudah punya kendaraan. Gitu loh. Yaitu kendaraan Partai Nasionalis. Nggak mungkin ini akan membuat dua kendaraan. Ini nggak mungkin gitu loh. Jadi artinya kembali lagi P3 yang akan dirugikan. Dan ini jujur saja ini menjadi beban tersendiri untuk saya gitu loh kawan. Menjadi beban lah gitu loh. Meskipun saya bukan fungsionarisnya P3. Kenapa seperti itu? Di samping Bung Karno sudah punya kendaraan tersendiri, Bung Karno sudah menunjukkan juga kawan bagaimana pembangkangan yang dilakukan Bung Karno kepada P3. Saya tidak perlu menyebutkan nama ya. Gitu. Hal terkecil saja. Satu hal kegagalan dari Bung Karno ketika Bung Karno diberikan kendaraan besar P3. Hal terkecil saja. Ya toh? Hal terkecil saja. Kegagalan Bung Karno kepada P3. Rasa kurang berterima kasih Bung Karno kepada P3. Apa itu? P3 tidak ada perubahan terkait dengan perolehan kursi di Dewan. P3 tetap dapat 9. Sebelum memiliki bupati dan setelah memiliki bupati. Apa artinya? Tidak ada nilai signifikan terhadap keberhasilan dari P3 memiliki bupati. Ini sebuah pembangkangan sesungguhnya. Kalau kita berbicara terkait dengan Monijen ya, dengan Pilpres dan yang lain-lain, itu teman-teman bisa membaca secara vulgar saja. Assalamualaikum Bang Ipul, waalaikumsalam. Itu secara vulgar teman-teman bisa melihat hitam putihnya di sana. Tapi saya hanya ingin menguak sedikit terkait dengan tempat abu-abunya. Dan tidak akan lagi, misal dulu ya, misal P3, kalau 2019-2020 P3 boleh menepuk dada bahwa Bung Karno menang itu sama dengan P3 menang. P3 boleh menepuk dada. Tapi 2024 P3 sudah tidak bisa menepuk dada ketika misalnya Bung Karno menang terus P3 mengatakan P3 yang menang. Tidak. Tapi partai lain yang sebelumnya itu sudah mengusung, itulah yang memiliki tentang hal tersebut. P3 kembali menjadi tamu gitu loh. Kan sangat eman, sebuah bis yang luar biasa, sebuah bis yang besar, yang ini memiliki sejarah kawan. Ini memiliki sejarah. Terus tiba-tiba di kanan dan di kiri semuanya penumpang. Syukur-syukur menang. Kalau tidak menang tambah menyedihkan. Tambah menyedihkan. Betul, bis yang besar masih jauh. Padahal P3 ini golden ticket loh ya. Ini golden ticket. Golden ticket yang seharusnya. Saya kadang-kadang kalau bicara ini nggak enak gitu ya. Sedih. Saya itu sedih. Betul, saya sedih. Karena P3 ini kekuatan. Besar di situ Bondo. Sejarahnya juga bagus, besar, banyak. Tapi apa ya? Saya sedih kadang-kadang itu saya sedih. Kenapa P3 tidak ngaca? Kenapa P3 harus kaca kepada cermin cekung gitu?
Kalau cermin cekung itu kan kecil, besar, kelihatannya kecil. Padahal P3 ini besar gitu loh. P3 punya pengikut yang setia, yang tidak bisa diubah-ubah. Tapi ketika P3 salah menerapkan sebuah kebijakan, maka dia akan bersiap-siap kehilangan pendukung. Dan ini tidak baik. Gitu loh. Ini tidak baik, kawan. Ketika Sekjen P3 menafikan Nyehoy di situ, basis mulai mundur. Tapi saya tidak mau masuk ke mana ranah kebijakannya ya, hanya kita sepertinya akan kehilangan P3 nanti. Ketika di tingkat nasional kita sudah tidak masuk di dalam parlemen, dengan gerakan politik yang sekarang ini, ketika P3 tidak memahami besarnya dia, tidak menutup kemungkinan P3 juga akan menjadi sejarah. Tinggal sejarah lah. Tinggal sejarah bahwa di Situbondo pernah ada partai besar, yaitu P3. Itu yang menjadi beban pikiran saya sesungguhnya sebagai bagian dari Situbondo, karena saya tipe bukan, kalau itu bukan saya tidak ada di situ, apakah saya harus menghancurkan? Tidak. Assalamualaikum Mbak Ji, waalaikumsalam. Saya tidak harus saya menghancurkan. Saya justru harus merawat dan harus menjaga. Ibarat kata kita punya 2 rumah ya. Kita punya rumah yang bertetangga, itu bukan rumah saya. Tapi saya harus menjaga agar rumah itu aman. Gitu. Dari kemalingan, saya juga memiliki tugas. Saya merasa saya memiliki kewajiban untuk saya menjaga agar rumah itu aman. Kenapa harus saya jaga, kawan? Karena ketika rumah sebelah saya itu kebobolan oleh maling misalnya dulu ya, maka tinggal menunggu waktu nanti ketika rumah sebelah sudah habis dimakan, maling itu akan mengganggu rumah kita. Jadi kita tidak boleh membiarkan ini menjadi hancur atau menjadi debu, karena itu nanti akan berpaling kepada kita sendiri. Karena ini kekuatan besar yang di Situbondo yang harus kita jaga, apalagi memiliki sejarah yang panjang untuk Situbondo. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, Ini hanya bentuk keprihatinan saya. Selalu saya mendengar bahwa perjuangan itu adalah perjuangan. Kalau tidak keliru, tidak tahu ya ini apa ke As'ad, apa ke Holil atau ke Fawaid, saya tidak tahu ini siapa yang agak lupa saya, bahwa ya kalau tidak mau berjuang ya tidur saja atau bagaimana gitu. Berjuanglah. Berjuang. Eman dengan golden ticket yang dimiliki. Gitu. Kalau kita memang ke Sofyan ya, oke ke Sofyan. Ya berjuang gitu. Ketika saya ada dalam satu majelis setelah sholat subuh di Wali Songo, beliau Kiai Kholil itu memberikan tausiah yang sangat-sangat mendalam pada diri saya, bahwa jangan hanya mencari kemenangan. Kalau kita mencari kemenangan, bisa jadi kita ini hanya mencari sesuatu hal peluang. Gitu. Tapi berjuang. Ya cet sarah, katanya beliau ya. Cet sarah. Mun orang-orang rease norok dalam hal kebenaran, itu sarah cuy. Caepon beliau ya. Ya mun napolo ngambil orang-orang saya tak bener lebih banyak.
Tapi membawa, ngajak pada kebaikan atau berada dalam barisan kebenaran itu sulit. Di situ makna yang saya harus pahami bahwa jangan hanya berorientasi kepada kemenangan, tapi sejarah perjuangan itu wajib. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung dengan hal ini. Tapi ini saya lega sekarang ya. Kenapa baru sekarang ada yang menanyakan, saya lega akhirnya apa yang menjadi pikiran saya akhirnya saya bisa lontarkan. Saya tidak mau ya jujur saja dua kultur ini nanti luntur, saya tidak mau. Justru saya berharap karena sudah bukan hal asing di situ Bondo bahwa kultur terkait dengan politik, maka ayo elit-elit politik berpikirlah. Gitu. Ayo elit-elit politik berpikirlah. Kalau kita mencintai para guru dan pembuat pondasi kita, jaga politik ini dengan benar. Jagalah gitu loh. Jaga, dan jaga. Saya teringat ketika pertama ketemu dengan Bung Karna, bukan pertama ya, ketika Bung Karna tidak diusung oleh Wali Songo. Bung Karna jam 10 malam itu telepon saya. Di 2019 Bung Karna telepon saya. Bung Karna pamitan ke saya. Bang, saya pamitan akan pulang ke Lumajang, Bang, ke Bondowoso. Loh, kenapa, Bang? Kenapa, Pak Karna? Ini live ya, ini live. Jadi saya hanya ingin tidak begini. Saya pernah dulu sering bohong. Ketika 2010, 2009, 2008 sampai ke 2000 saya sering bohong. Dan ternyata sepandai-pandainya saya bohong, saya tidak tenang, kawan. Makanya sejak saya pulang ke Situbondo dengan saya hancur pada waktu itu, saya berusaha mengaji dan mengkaji diri. Lebih baik saya jujur saja. Makanya ketika saya omongkan dengan siapapun, saya tidak pernah takut untuk dihadapkan. Karena saya tidak akan pernah mengarang-arang cerita hal yang tidak saya lakukan, saya ungkapkan. Jadi ini live, silakan nanti ada yang nyampaikan, silakan, ada yang menyimpan berita ini, silakan, tidak ada masalah. Ketika Bung Karna ini, ketika Wali Songo atau PKB ya, saya tidak kata-kata Wali Songo. Ketika PKB mengusung Pak Yoyo jam 10 malam tepatnya saya ditelepon oleh Bung Karna. Bung Karna minta izin untuk pulang ke Bondowoso. Saya mengatakan pada waktu itu, Bang, jangan kemana-mana. Sampean ada di mana? Saya ada di Panji, Bang. Dia bilang saya Bang juga soalnya. Saya bilang ke beliau juga Bang. Jangan kemana-mana, Bang. Saya akan ke sana. Jangan pulang dulu, Bang. Saya akan kesampaian. Akhirnya saya bertiga, saya, Fatoni, Ipang, saya ke rumahnya Bung Karna. Saudaranya atau rumahnya saya tidak tahu. Dan di sana ditemui oleh Bung Karna beserta dengan salah seorang lainnya. Saya tidak perlu nyebut orang ini ya, karena yang penting dia saksi. Di sana Bung Karna mengatakan keputusasaan bahwa dia itu akan pulang. Karena memang sudah tidak ada harapan untuk menjadi calon P1 di Situbondo. Ya, saya bernostalgia, saya tahu nih cerita Bang Ipul nostalgia, betul. Agar ini memahami masyarakat. Dan saya dengan tegas mengatakan, Bang, Situbondo membutuhkan sampean. Ini tegas saya katakan. Situbondo membutuhkan sampean. Jangan pulang. Dan Bung Karna mengatakan bahwa sudah tidak ada harapan. Sampean kan sudah mendengar PKB sudah mengusung Pak Yoyo lewat P3, Bang. Waktu itu belum ada pemikiran Bung Karna akan diusung atau dikawal oleh P3, kawan. Belum ada.
Ya Bung Karno sempat mengatakan nggak mungkin Bang saya dengan P3 karena apa? Kita pada waktu di Bondowoso crash dengan P3. Bang ini politik, sudahlah. Yang penting sampean setuju dan mau, saya akan berupaya dan berusaha. Silakan kalau ada yang mau menentang ya. Akhirnya singkat cerita, oke dicoba. Oke dicoba, ya alhamdulillah seperti yang sekarang bupati kita adalah Bupati Karna yang pada waktu itu diusung oleh P3. Jadi itu cikal bakal ketika Bung Karna diusung oleh P3. Tanggapan tentang Rio Bang Ipul. Waduh ini sudah 1 jam lebih kawan ini. Nyonya sudah tidurnya jam 5 harus keluar lagi, rekreasi lagi. Nantilah selalu stay tune. Nanti kalau saya hanya saya mengatakan begini. Artinya dan ini yang tadi saya katakan teman-teman, bahwa Bung Karno hebat, politiknya hebat. Dan akan saya buka semuanya nanti ketika nanti ada bahasan menguliti politik elit Bung Karno. Banyak korbannya. Tapi ini politik, saya akui ini politik. Makanya selalu Bung Karno mewaspadai saya ketika berbicara tentang politik. Tapi saya kan memilih masyarakat, saya memiliki netizen gitu loh. Ya, banyak yang berusaha dan berupaya ke saya untuk saya tidak tampil memberikan pencerahan kepada masyarakat. Banyak kawan. Gitu loh. Tapi ya saya lebih baik ngomong lah gitu. Jadi begitu kawan, sekelumit cerita saya tidak akan memperdalam terkait dengan polemik P3, tapi hanya sebagai masyarakat saya mencintai P3, mencintai sejarah P3, dan saya tidak mau P3 itu hancur hanya gara-gara orang-orang yang salah menempatkan tentang arus dan arah politik. Itu saja. Demikian pula untuk PKB. Saya harap tetap menjadi sebuah solutif yang baik untuk Situbondo. Dan percayalah bahwa seluruh partai yang ada di Situbondo adalah aset kita. Mantap, Bang. Saudaraku, siap saudaraku. Jadi mohon maaf sekali lagi bagi yang merasa mungkin tidak berkenan dengan apa yang saya ungkapkan, tapi yang pasti saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, dan sebagai masyarakat Situbondo yang cinta kepada Situbondo, cinta terhadap apa yang ada di Situbondo, ini wajib dan wajib saya berikan. Polar ya, saya burung calon bupati. Udahlah kalau calon tetap, kalau mendaftarkan tetap kawan, tapi belum ada rekom. Tenang saja lah. Kok larinya ke sana terus ya, gitu loh. Jadi tidak usah pikirkan itu, karena bagi Bang Ipul sendiri itu menjadi siapapun Bang Ipul, biarkan Bang Ipul seperti ini. Siapa menjadi apapun ya, saya menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Saya menginginkan Bang Ipul tetap seperti ini. Gitu loh. Bang Ipul tetap seperti ini. Jadi itu saja dari saya, mohon maaf sekali lagi. Kebetulan ini hari lahir ke saya, 14 Agustus 14 Agustus ini. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya di Bali. Saya sekarang ada di Bali. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah, bismillah. Semoga Situbondo akan lebih baik lagi. Dan kita bisa melangkah bersama dan jadikan pilkada ini sebuah euforia pesta. Jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada ini dan yang lain-lain. Tetap jalin ikatan silaturahmi yang baik. Perdebatan, diskusi, debat itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai atokaran. Karena tidak ada guna. Dan saya yakin siapapun yang akan kalian dukung, siapapun yang akan kalian banggakan ketika kalian mendapatkan sebuah persoalan, mereka akan cuci tangan dan kalian akan hadapi sendiri. Maka lakukan dengan bijak, lakukan dengan terhormat, diskusi, debat, dan yang lain-lain itu biasa. Oke? Dari saya Bang Ipul, tetap semangat saudaraku masyarakat Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam pemangkar dan bumbung Garda Sagera.